Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifah Adila dengan NIM 2301603. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan proposal usaha yang bergerak di bidang usaha wirausaha boga, dan proposal ini diajukan oleh perusahaan Fresh.co dengan produk Mango Sticky Rice. Sambutan dari pemilik agen bisnis. Salam kenal, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk memaparkan penawaran proposal bisnis yang dirancang khusus untuk membantu bisnis Anda mencapai hasil yang gemilang di era digital yang terus berkembang. Baiklah, saya akan masuk kepada latar belakang dan motivasi melakukan usaha. Mango sticky rice merupakan sejenis makanan penutup yang terdiri dari buah mangga yang manis, ketan, dan ditambahkan dengan lumuran santan. Makanan ini dapat dimakan dengan garpu, sendok, atau langsung dimakan dengan tangan. Mango sticky rice merupakan hidangan makanan yang berasal dari Thailand. Pada awalnya, mango sticky rice belum dikenal masyarakat Indonesia, namun sejak tahun 2022, makanan ini menjadi lebih dikenal di kalangan anak muda karena semakin berkembangnya media sosial. Makanan jajanan khas Thailand selalu memiliki daya tarik yang unik dan lezat. Dalam bahasa Thailand, mango sticky rice biasa disebut khao niao mamuang. Kuliner ini menggabungkan rasa manis dan tekstur yang berbeda-beda, yang membuatnya begitu menarik bagi siapa saja yang mencicipinya. Alasan saya memilih usaha ini yaitu karena makanan ini sedang hitsnya di media sosial, sehingga yang tertarik bukan hanya anak muda saja, tetapi anak-anak sampai orang tua pun menggemari makanan ini karena rasanya yang manis, enak, dan memiliki harga yang terjangkau. Selain itu, buah mangga memiliki berbagai varian jenis, tetapi kami belum melihat adanya banyak variasi yang digunakan oleh produsen dalam menyajikan produknya. Berkaca dari hal tersebut, saya melihat adanya potensi yang cukup tinggi untuk bersaing di pasar ini. Untuk itulah saya memulai bisnis Mango Sticky Rice, mengingat produk Mango Sticky Rice saya belum memiliki banyak pesaing. Olahan makanan penutup ini dibuat tidaklah menggunakan modal yang banyak. Maka dari itu juga cemilan ini sangat sesuai dengan kantong mahasiswa. Kami berusaha membuat olahan cemilan ini dengan rasa yang berkualitas, dengan harga yang murah dan beda dari pesaing lainnya. Dengan pengajuan proposal ini, saya berharap program kewirausahaan mahasiswa atau PMW UNP dapat memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha Mango Sticky Rice. Selanjutnya, justifikasi pemilihan objek usaha atau produk. Mango sticky rice sebagai makanan penutup yang memiliki rasa manis sangat cocok untuk dimakan setelah makan siang atau bisa dijadikan sebagai cemilan. Pendirian usaha Mango Sticky Rice karena tingginya tingkat permintaan makanan penutup dan cemilan yang unik di Universitas Negeri Padang. Mango Sticky Rice diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif makanan ringan yang dipilih oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang maupun masyarakat sekitar. Selain menjadi alternatif makanan ringan, Mango Sticky Rice juga menghadirkan kemudahan bagi semua pelanggan dengan adanya pesanan secara online. Konsumen yang ingin membeli secara online dapat memesan terlebih dahulu kepada penjual, sampai penjual mengumpulkan semua pesanan dalam target tertentu, lalu penjual dapat mengantarkan pesanan konsumen, sehingga semua mahasiswa ataupun masyarakat dapat merasakan cita rasa yang unggul, unik, serta harga yang terjangkau bagi mahasiswa dan mendapatkannya dengan cara yang mudah dan praktis. Karena untuk saat ini jam istirahat antara mata kuliah sedikit, serta kendala jarak yang jauh antara kampus mahasiswa sehingga mahasiswa tidak memiliki banyak waktu untuk membeli makanan serta jauhnya akses keberadaan Mango Sticky Rice ini.
Oleh karena itu, Mango Sticky Rice diharapkan dapat membantu mahasiswa dengan menyediakan makanan ringan yang dapat dimakan secara praktis, serta cara pembeliannya yang tergolong mudah dan praktis. Karena langsung membeli ke outlet Mango Sticky Rice atau dapat juga dipesan melalui pesanan online. Selanjutnya, tujuan usaha atau bisnis ini. Tujuan kami melakukan usaha atau bisnis ini yaitu yang pertama menumbuhkan motivasi berwirausaha bagi mahasiswa. Kedua, membangun mental percaya diri, sadar akan potensi yang dimiliki, mampu bekerja keras, kreatif, inovatif, berani mengambil risiko dengan perhitungan, berjiwa kepemimpinan, dan memiliki kemampuan empati serta keterampilan sosial. Yang ketiga, memberikan inovasi bagi mahasiswa untuk berwirausaha. Lalu membantu mahasiswa dalam mencari makanan yang praktis dan harga yang terjangkau. Selain itu, kami akan menghadirkan konten bermanfaat dan menarik, termasuk artikel informatif, infografis yang mudah dipahami, dan video menarik untuk menjaga keterlibatan konsumen. Selanjutnya, gambaran umum perencanaan atau konsep bisnis. Yang pertama, ide atau gagasan usaha atau peluang usaha. Pada kenyataannya, mahasiswa menghabiskan waktunya dengan jadwal kuliah yang cukup padat, sehingga mahasiswa harus dapat menyusun waktu dengan baik, harus bisa mengatur waktu dengan baik agar mereka dapat beristirahat, makan, dan minum. Dengan hadirnya Mango Sticky Rice, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam membeli makanan ataupun cemilan yang dapat mengisi waktu kosong saat mereka menunggu waktu kuliah selanjutnya. Yang kedua, nama produk yang ditawarkan. Nama produk yang kami tawarkan adalah Mango Sticky Rice, yang isinya berupa potongan buah mangga, ketan, dan lumuran santan yang manis, serta bisa ditambahkan topping keju yang sesuai dengan selera anak muda. Yang ketiga, keunggulan produk. Mango Sticky Rice yang telah diproduksi akan kami pasarkan dengan dikemas. Pengemasan ini dilakukan karena memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia usaha. Karena pengemasan tidak sekedar memberi wadah dari produk yang dihasilkan, tapi lebih pada pengembangan muatan misi dalam rangka persaingan pasar dan juga peningkatan penjualan. Produk Mango Sticky Rice memiliki beberapa keunggulan, yaitu menggunakan bahan baku yang terbaik dan berkualitas. Jenis bahan kemasan yang digunakan adalah cup plastik. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Yang pertama, gambaran umum pasar. Target utama Target pasar utama produk ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang. Selain itu, masyarakat di sekitaran Universitas Negeri Padang juga menjadi target target pasar kami. Eh, Metode pelaksanaannya mencakup langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dari usulan program mahasiswa wirausaha. Langkah-langkah tersebut diantaranya pengamatan lingkungan. Kota Padang memiliki tempat yang strategis dan mudah untuk menciptakan peluang usaha khususnya di Universitas Negeri Padang. Di sektor perdagangan daerah tersebut merupakan salah satu pilihan favorit masyarakat Kota Padang untuk mendirikan suatu usaha. Maka di sini kami akan mendirikan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, persiapan. Kegiatan persiapan yang akan dilakukan meliputi jadwal kegiatan, kegiatan survei pasar, dan membuat kontak dengan penyedia dana. Yang ketiga, promosi dan pemasaran. Tahapan kegiatan promosi akan dilaksanakan selama program berlangsung. Selanjutnya, strategi pemasaran.
Kami akan menawarkan produk melalui jejaring sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, maupun situs online lainnya, serta mencantumkan alamat website kami serta kontak personal pada kemasan produk sehingga memudahkan konsumen untuk mengakses atau memesan produk kami, dan juga menawarkan harga dengan rentang 12.000 hingga 14.000 rupiah. Selain itu, kami akan menghadirkan konten bermanfaat dan menarik, termasuk artikel informatif, infografis yang mudah dipahami, dan video menarik untuk menjaga keterlibatan konsumen. Lalu ada analisis produksi. Yang pertama, untuk uraian ciri-ciri produk. Mango sticky rice merupakan makanan penutup yang berbahan dasar buah mangga, ketan, dan lumuran santan dan bisa dimakan menggunakan sendok dan garpu. Makanan ini cocok dijadikan sebagai makanan penutup atau cemilan karena produk ini bisa mengganjal perut dan membuat kenyang lebih lama. Yang kedua, kegunaan utama produk ini yaitu sebagai makanan pengganjal perut dan produk ini juga akan membuat kenyang lebih lama. Selain itu, rasanya yang manis dan gurih dapat meningkatkan mood bagi orang yang mengkonsumsinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis produksi. Yang pertama, bahan baku produksi. Bahan-bahan yang digunakan dalam produk ini tidaklah susah. Namun kami menggunakan bahan baku produksi yang berkualitas. Yang kedua, langkah-langkah proses pembuatan. Kami menggunakan langkah-langkah proses pembuatan mango sticky rice tidaklah rumit karena mango sticky rice menggunakan bahan-bahan yang murah dan berkualitas. Yang ketiga yaitu modal operasional atau kerja. Untuk awal-awal modal yang kami gunakan untuk membeli bahan dan beberapa peralatan saja seperti kotak kemasan. Untuk peralatan memaksa, kami menggunakan peralatan pribadi sehingga tidak menjadi bagian dari modal kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan analisa keuangan. Biaya atau modal yang kami keluarkan dibagi menjadi dua, yaitu biaya peralatan dan biaya bahan produksi. Yang pertama, biaya peralatan mencakup panci, wajan kecil, pisau, kotak kemasan, dan sendok plastik. Seluruh total biaya peralatannya yaitu 260.000 rupiah. Yang kedua, biaya bahan produksi. Bahan-bahan yang digunakan yaitu mangga, beras ketan, santan, keju, garam, tepung maizena, dan daun pandan. Seluruh total biaya bahan-bahan yang kami gunakan sekitar 214.000 rupiah. Selanjutnya kami akan menjelaskan analisa SWOT dari produk kami. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, desain produk. Desain produk yang kami gunakan merupakan merupakan produk yang langka dan tidak banyak digunakan oleh perusahaan lain. Yang kedua, promosi dan iklan. Kami telah mempromosikan produk melalui media sosial dan melakukan paid promote kepada akun-akun media sosial yang memiliki banyak pengikut. Yang ketiga, kualitas bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan merupakan bahan baku yang berkualitas dan mudah didapatkan. Yang keempat, kecepatan distribusi. Kecepatan dalam melakukan proses distribusi dilakukan dengan cepat dan efisien. Lalu keramahan pelayanan. Penjual ramah dalam melayani pembeli. Lalu sistem administrasi. Dari sistem manajemen kami menggunakan sistem administrasi. Lalu kelebihan produk. Produk yang kami jual merupakan makanan yang sehat yang diolah sendiri menggunakan bahan yang rendah gula dan tanpa pengawet buatan.
Terakhir, penggunaan teknologi modern. Kami juga melayani dan menerima pesanan secara online menggunakan aplikasi WhatsApp dan Instagram. Kelebihan produk yang kami miliki merupakan prioritas pelanggan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang kami miliki setelah menganalisis dan menghitung semua bahan pokok, kami melihat kelemahan pada produk kami, yaitu harga bahan baku yang kami gunakan cukup mahal untuk penjualan yang cukup murah. Namun, terlepas dari hal itu, kami akan berusaha untuk mengatasi hal tersebut demi prioritas pelanggan. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, ada persaingan. Persaingan produk kami ini sudah ada di luar kampus secara online, tetapi mahasiswa tetap membeli produk kami karena memiliki harga yang lebih murah dan rasa yang berkualitas. Yang kedua, cocok dimakan siapa saja. Orang yang sedang menjalani diet dapat tetap menikmati mango sticky rice tanpa takut gemuk. Yang ketiga, pemodalan. Kami selalu membuka peluang bagi siapa saja yang ingin menjadi partner dalam bisnis kami. Yang keempat, kemajuan teknologi, perkembangan teknologi produksi. Semakin banyak pengguna smartphone, maka semakin banyak pula orang mengenali dan memudahkan konsumen dalam proses pembelian. Lalu ada tenaga kerja. Bagi pengendara yang mengantarkan pesanan konsumen, akan mendapat bagian dari tenaga kerja kami. Selanjutnya ada masyarakat sekitar. Respon positif dari mahasiswa dan masyarakat ketika kami mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara membuat produk ini memiliki cita rasa yang pas di lidah masyarakat. Selanjutnya ada threats atau hambatan. Yang pertama yaitu persaingan. Kami melihat adanya persaingan untuk produk yang sama. Adanya pelaku usaha yang juga memiliki inovasi dan varian yang dapat menarik minat konsumen. Yang kedua, pemodalan atau tingkat besaran biaya. Besaran modal sangat bergantung pada jumlah produksi. Selanjutnya ada kemajuan teknologi. Semakin banyak usaha lain yang menggunakan keunggulan IT-nya. Keempat, yaitu persaingan dengan produk lain. Mulai banyaknya bermunculan jenis makanan-makanan lainnya yang lebih menarik. Dengan adanya hambatan saat menjalankan usaha, kami akan berusaha agar memberikan yang terbaik kepada konsumen sehingga produk yang kami jual selalu menjadi prioritas pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Semoga proposal ini dapat diterima uh, dan dapat menguntungkan antara kedua belah pihak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.